siang Pak Yuven. Ya, selamat siang Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Kabarnya baik, Bu. Oke, terima kasih. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching. Ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Loaga. Ada tugas yang harus selesaikan, yaitu tentang aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Nah, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Di sini coaching supervisi akademik dengan berbagai sejawat. Jadi saya Agustina Bano, SPD GR, CGP Angkatan 11 Kabupaten Loaga. Saya akan melakukan kegiatan coaching ini dengan rekan sejawat saya, yaitu. Oke, baik, terima kasih, bagus. Saya nama Fendanis Yosef Bere, pengasuh mata pelajaran sejarah, kemudian ditambah tugas samanya mengajar mata pelajaran geografi, statusnya sebagai guru P3K. Oke, baik. Jadi kegiatan coaching supervisi akademik ini ada 3 rangkaian kegiatan, yaitu kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, dengan pasca observasi. Yang kita lakukan hari ini yaitu tentang pra-observasi. Ya. Di mana tujuan dari kegiatan pra-observasi ini adalah untuk membantu Pak Yuven dalam mengembangkan, dalam meningkatkan kompetensi mengajar nanti di kelas. Jadi persiapannya itu seperti apa, kemudian nanti saat pelaksanaan observasi di kelas itu seperti apa. Jadi ini tujuannya hanya untuk melihat persiapan itu seperti apa. Nah, ini Pak Yuven bercerita sedikit atau kita sama-sama bercerita santai-santai saja untuk melihat bagaimana persiapan Pak Yuven nanti saat observasi di kelas. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan pada kegiatan pra-observasi ini, di mana yang pertama itu adalah tentang tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira nanti pada saat kegiatan observasi di kelas, tujuan pembelajaran apa yang peserta didik nanti capai? Oh iya, baik, Bu. Jadi sebelum untuk capaian tujuan pembelajarannya, nanti materi yang dipilih itu tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi berdasarkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diterapkan dalam pembelajaran itu karena kurikulum diterapkan itu kurikulum merdeka, sehingga dari saya guru sendiri ingin ya anak-anak meniru praktek yang diterapkan oleh tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh daerah yang dalam memperjuangkan proklamasi kemerdekaan, sehingga apa yang tercapai dalam pembelajaran itu yang kita kenal dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis peranan tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian area yang dikembangkan khusus dalam capaian pembelajaran itu tentang peranan tokoh-tokoh daerah dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan di mana anak-anak berada. Jadi area berdasarkan tujuan pembelajaran tadi itu yang nanti dikembangkan atau yang dikembangkan sehingga siswa itu dapat mencapai itu adalah peranan tokoh-tokoh daerah. Ya, Bu. Nah, kira-kira strategi yang dipersiapkan Pak Yuven saat observasi di kelas itu seperti apa? Oh ya, baik, Ibu. Strategi yang diterapkan itu yang pertama saya merancang pembelajaran, sehingga pembelajaran itu saya menggunakan
berdiferensiasi, hanya dia lebih fokus kepada anak. Kemudian dengan melakukan rancangan pembelajaran itu melalui yang pertama saya siapkan modulnya, modul pembelajaran, di mana dalam modul pembelajaran itu saya merancang strategi urutan dalam pembelajaran. Kemudian setelah itu saya menyiapkan LKPD, lembaran kerja siswa. Kemudian dalam lembaran kerja siswa itu sebelum mereka melakukan, saya memberikan gambaran sedikit untuk mereka melakukan penelitian sederhana di lingkungan mereka. Bagaimana cara mendekatkan diri dengan orang tua untuk menanyakan apakah di sekitar lingkungan itu ada tokoh-tokoh yang pernah memperjuangkan proklamasi kemerdekaan, sehingga dengan seperti itu mereka bisa bahwa mereka mulai wawancaranya seperti ini, kata-katanya, mereka awal mulanya bertemu dengan orang tua seperti ini. Oke, baik, mungkin dari ini saya kembalikan. Jadi tadi strategi itu mempersiapkan rancangan pembelajaran, kemudian ada siapkan modul ajarnya, kemudian LKPD-nya. Nah, metode pembelajaran yang digunakan itu apa? Oh iya, metodenya saya melakukan PBL. PBL, berarti ada sintak-sintaknya. Ya. Jadi metode pembelajaran yang digunakan itu adalah PBL dengan sintak-sintaknya seperti ini. Nah, pada saat proses pembelajaran itu, sintak-sintak itu harus disampaikan kepada siswa, sehingga mereka sudah tahu bahwa ini sudah sampai di sintak yang ini, sintak yang ini. Baik, Ibu. Jadi mungkin hanya ini saja yang dapat saya tanyakan. Kita sama-sama bahas sama-sama, kita sama-sama diskusikan hal-hal teknis tentang nanti pada saat observasi di kelas. Semoga nanti persiapan observasi, kegiatan observasi di kelas itu dapat berjalan dengan lancar. Ya. Terima kasih ya Pak Yufren. Ya baik, terima kasih Pak Ali. Selamat siang. Ya. Sampai ketemu dalam pelaksanaan observasi di kelas. Ya. Oh iya betul. Kemudian kira-kira kelas yang nanti mau diobservasi itu kelas berapa? Ya, kelas 11. Karena materinya tentang proklamasi, sehingga proklamasi itu berada di materi kelas 11 di sejarah Indonesia. Dan pelaksanaannya itu kapan? Pelaksanaannya pada hari Rabu. Iya. Berarti nanti kita ketemu lagi di hari Rabu nanti pada saat observasi di kelas. Ya baik. Semoga berjalan dengan lancar. Ya baik. Oke, terima kasih Pak Yuven. Selamat siang. Selamat siang. Berikan salam. Selamat pagi, Pak. Oke baik, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa untuk mengawali pertemuan hari ini. Oke baik, silakan. Yang lain menyesuaikan. Bapak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang ada surga, terus terima kasih Tuhan kami dari tadi hingga pada saat ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mulai kajian kami. Ini yang senantiasa membantu kami, memberkati kami, memberikan doa Bapak agar apa yang dijelaskan oleh Kristus dalam kami. Dan Bapak dan Yesus. Hari ini ada yang tidak masuk atau semuanya hadir? Semua hadir? Ya. Oke baik, hari ini semua hadir. Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Apakah masih semangat? Mana coba kamu punya tunjukkan kesemangatan untuk mengikuti pelajaran hari ini? Saya pikir. Oke baik, silakan. Tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. Semangat kita. Semangat kita. Oke baik, terima kasih.
menunjukkan semangat dalam menerima pelajaran hari ini. Oke, baik. Kemudian sebelum masuk pada pembelajaran, saya menayangkan tentang video proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, baik. Kita sama-sama menyaksikan. Kemudian pada saat kita menyaksikan, kita menyimak apa yang terjadi dan apa yang dimaknai dengan peristiwa tersebut. Para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor-kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur 56 cukup sibuk. Wakil Wali Kota Sudiryo memerintahkan kepada Mr. Bilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon dan beberapa pengeras suara. Sedangkan Sudiryo memerintahkan kepada Ekspektur untuk mempersiapkan satu tiang bendera. Situasi pun masih diselimuti ketegangan. Sulut bahkan tidak ingat bahwa di depan rumah Soekarno masih ada 2 tiang bendera dari besi yang tidak digunakan. Ia justru mencari sebatang bambu di belakang rumah yang kemudian dibersihkan dan diberi tali, lalu ditanam di teras rumah Soekarno. Bendera yang dijahit oleh Fatmawati Soekarno pun sudah disiapkan. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar lantaran kainnya berukuran tidak sempurna. Soekarno saat itu terserang sakit. Malamnya ia panas dingin terus-menerus dan tertidur setelah merumuskan teks proklamasi. Sebagian tamu undangan pun sudah datang. Para pemuda tak sabar. Mereka mulai berdesak Bung Karno untuk segera mencetak ruangan. Terima kasih sudah nonton. Jadi setelah kalian nonton tadi, apa yang menjadi atau apa yang bermakna dan daripada kamu nonton video proklamasi kemerdekaan itu? Mungkin dari salah satu untuk menanggapi. Coba silakan. Dari hasil kami menyimak dari video yang sudah ditayangkan, ada peran tokoh Indonesia dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Contohnya itu seperti Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan juga Ibu Megawati. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta itu adalah tokoh yang menyusun teks proklamasi. Dan juga Ibu Megawati adalah tokoh yang mencari dengan nomor. Oke, baik, teman-teman, kita berikan aplaus dulu. Itu merupakan peran-peran tokoh dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, baik, untuk pembelajaran hari ini, yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kita menganalisis peran tokoh nasional maupun daerah dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk tujuannya adalah kita menganalisis tentang peran tokoh nasional dan daerah dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Oke, baik, coba kalian lihat di buku kalian, buku cetaknya tentang autobiografi dan peran tokoh nasional seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Lady Ningrat, Soekarni, dan Sayuti Madi. Oke, baik, silakan 5 menit. Baca ulang. Jadi berdasarkan tadi kamu menonton video singkat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang menjadi peran utama dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah Insinyur dan Dr. Andes Muhammad. Kemudian masih ada lagi banyak peran-peran tokoh nasional yang lain dalam kemerdekaan Indonesia, dan ada juga peran tokoh daerah
untuk perjuangan kemerdekaan. Contoh seperti daerah kita yang kita kenal namanya ya siapa? Ishak Hadong, itu merupakan pejuang kemerdekaan. Kemudian siapa lagi? Sobek Sumba itu merupakan pejuang kemerdekaan, melawan penjajah, contoh seperti Belanda, Jepang. Kemudian yang ada satu peristiwa lagi yang kita di bagian timur sini yang namanya Nahak Morerai. Itu merupakan, kalau dalam bahasa daerah kita bilang meo, artinya dia raja. Dia berbagai macam strategi untuk mengalahkan pasukan Belanda. Kemudian Jepang datang lagi, mereka mengalahkan lagi. Oke, baik. Itu merupakan peran-peran dari tokoh-tokoh nasional dan tokoh daerah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian salah satu peran dari proklamasi kemerdekaan Indonesia dari kelompok sini siapa? Salah satu peran tokoh nasional Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan, Insinyur Soekarno. Oke, baik. Untuk kita pembelajaran ini saya membagi dalam 6 kelompok untuk menyelesaikan tentang autobiografi dan peran tokoh nasional. Yang kelompok 1 tentang Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua Dr. Anus Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo dan seterusnya. Kemudian saya membagikan materinya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 dan 6 yang ini. Oke, jadi silakan kamu dulu dalam kelompok ini, kemudian kamu mengerjakan tugasnya, kemudian setelah mengerjakan kita presentasikan di depan. Nanti pada saat presentasi kelompok yang lain apabila materinya kurang dipahami silakan bertanya. Jelas? Oke, mari silakan. Waktunya 10 menit. Autobiografi tentang Insinyur Soekarno dan perannya. Kemudian kamu menghubungkan tentang tokoh yang ada di daerah kalian yang memperjuangkan kemerdekaan. Oke, baik. Kelompok yang ini sudah 1 pertanyaan saja. Bisa? Bisa. Oke, sudah. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, kelompok 6 sudah? Sudah. Oke, baik. Mari kita mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu tentang autobiografi dan peranan Insinyur Soekarno, dan kemudian tentang tokoh daerah yang kamu kenal yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke, baik. Dari kelompok 1, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di sini akan memaparkan peranan dari Insinyur Soekarno.
Beliau adalah orang yang paling luar biasa dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang biasa dipanggil dengan Bung Karno. Lahir di Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno sebagai tokoh pada masa perjuangan hingga masa kemerdekaan menjadi panutan bagi para pejuang kemerdekaan yang lain. Beberapa peran Soekarno diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Soekarno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksmana Tarasi, Madia bersama Muhammad Hatta dan M.R. Ahmad Soebardo. Yang kedua, Soekarno menandatangani teks proklamasi di rumah Soekarno menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Muhammad Hatta. Yang ketiga, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pengasaan Timur nomor 5, Timur nomor 56 Jakarta. Terima kasih. Baik, dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Saya persilakan. Ya, persilakan. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 1, di manakah teks proklamasi dibacakan? Ya, dari kelompok yang lain masih ada? Ya. Berikan kami waktu untuk Kita menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2, yaitu teks proklamasi dibacakan di kediamannya Insinyur Soekarno di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta. Terima kasih. baik. Apakah kelompok 2 puas dengan jawaban kami? Puas. Ya. Baik, mari kita berikan aplaus. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Jadi Insinyur Soekarno yang sering dipanggil atau disapa Bung Karno. Ia lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar. Blitar itu ada di Jawa Timur. Kemudian diketahui bahwa ia aktif dalam perjuangan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Insinyur Soekarno juga pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Tenaga Rakyat atau kita kenal dengan Putra. Oke, baik. Kemudian tadi kelompok 1 sudah menjelaskan bahwa ada banyak peranan yang diperankan oleh Insinyur Soekarno sampai dengan mereka menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, baik, jelas? Jelas. Oke, baik, kalau sudah jelas, kelompok kedua yaitu tentang autobiografi dan peran Muhammad Hatta. Oke, baik, kelompok 2 kami berikan waktu. Baik, selamat siang semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang biografi dan peran dari Muhammad Hatta. Nama lengkapnya Dr. Andus Haji Muhammad Hatta atau lebih populernya sebagai Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau adalah pejuang, negarawan, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Beberapa peran Bung Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad Hatta menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksmana Tarasi Maida bersama Soekarno dan Mr. Ahmad Soebardo. Yang kedua, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Baik, sekian dari penjelasan kami. Apakah ada pertanyaan?
Ada. Ya baik, saya akan membacakan pertanyaannya. Selain peranan dari Dr. Anus Muhammad Hatta, apa saja peran Muhammad Hatta selain memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Thank you. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok satu? Pas. Pas. Baik, berikan kami waktu untuk berdiskusi. Silakan dari kelompok 3 tentang peran Muhammad Hatta selain memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain memperjuangkan kemerdekaan, Muhammad dan Bapak Koperasi. Terima kasih. Oke, baik. Mari kita berikan aplaus. Oke, baik. Sekarang dari saya. Apakah di tempat kalian pernah kamu mendengar cerita atau pernah kamu melihat suatu seperti tubuh pahlawan yang menyatakan bahwa ini adalah orang yang pernah memperjuangkan kemerdekaan? Ada tidak di tempat kalian? Atau silakan coba seperti Contohnya itu seperti Nahak Mulai. Beliau adalah perjuangan dari Kabupaten Melaka. Oke, baik, terima kasih. Saya tambahkan bahwa Nahak Mulai itu pernah melawan bangsa Jepang di Taberek. Di Taberek itu ada satu kali kecil, satu jembatan, di mana jembatan pada zaman dulu itu dibuat dari kayu, sehingga jembatan itu mereka ditaruh semua lumpur. Peran tokoh dari Ahmad Subarjo. Oke, baik, dari kelompok terakhir, kelompok 6 ya. Kamu di sini kelompok 6. Ya, Pak. Ya, oke, baik, silakan. Materi saya. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang peran tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu tokoh Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Kerawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ada pun peranan Ahmad Subarjo yaitu sebagai satu, Ahmad Subarjo menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksana Radasi Maida bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kedua, sebagai penengah antara golongan muda dengan golongan tua, sehingga Soekarno dan Muhammad Hatta dapat dikembalikan ke Jakarta. Sekian dari kami. Sekian dari presentasi kami. Kita dari kelompok lain bertanya atau memberi tanggapan. Ya, silakan kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan, yaitu gimana teks proklamasi disusun? Gimana teks proklamasi disusun? Terima kasih. Apakah ada kelompok 2 yang bertanya lagi? Baik, saya memberikan pertanyaan terhadap kelompok 6. Jadi pertanyaan saya adalah, jadi Ahmad Subarjo ini dia sebagai penengah antara golongan muda dan golongan tua. Artinya apa? Coba kelompok kalian jelaskan. Dengan kami sedikit kami kira dari silakan teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, di mana rumah tempat atau rumah untuk menyusun konsep teks proklamasi, yaitu di rumah Laksana Radasi Maida. Laksamana Maida. Laksana Radasi Maida. Terima kasih.
Oke, baik, bagaimana? Pas. Iya Pak. Di rumahnya Laksamana Maeda di Pegangsaan Timur di Jakarta. Oke, baik, pertanyaan untuk menjawab pertanyaan yang kedua, silakan. Bapak memberikan wawasan untuk yaitu Ahmad Suparjo itu sebagai penengah dari gelombang 2, artinya itu dia tidak memihak kepada gelombang 2 dan juga gelombang muda. Artinya itu dia posisinya itu di tengah-tengah. Oke, baik. Jadi berdasarkan pertanyaan dan materi yang kelompok terakhir menyampaikan bahwa tadi pertanyaan dari kelompok 2 tentang Ahmad Suparjo sebagai penengah. Itu peristiwa itu terjadi pada suatu peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Rengas, di mana peristiwa itu penculikan insinyur Soekarno, yaitu tempatnya di Cirebon, tidak jauh dari Jakarta. Sedang perbedaan itulah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas itu, perbedaan antara golongan tua dan golongan muda. Yang golongan muda ingin mau cepat-cepat supaya Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Sedangkan dari golongan tua tidak, dia harus menyiapkan seluruh perangkat yang berhubungan tentang proklamasi itu baru memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Satu orang menyimpulkan hasil dari materi pelajaran pada hari ini. Oke, baik, silakan dari kelompok berapa? 1. Oke, baik, silakan kelompok 1. Tidak yang lain mendengarkan. Yang baik, kesimpulan tentang pelajaran hari ini yaitu peran dan perjuangan orang Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu tidaklah sangat mudah, melainkan melalui proses yang sangat panjang, mulai dari penjajahan bangsa Belanda, Jepang, hingga peristiwa terakhir yaitu peristiwa Rengas Dengklok, di mana terjadinya perselisihan antara golongan muda dan golongan tua yang mengakibatkan pertentangan antara kedua golongan tersebut, dan hal itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa proklamasi. Dan kemerdekaan Indonesia pun kita bisa nikmati sampai hari ini seperti kita bisa belajar dengan bebas. Terima kasih. Cukup sudah. Tidak ada masalah lagi? Sudah paham dan sudah mengerti? Oke, baik, kalau sudah paham dan sudah mengerti, silakan mengerjakan soal yang ada di LKPD situ. Siapa? Silakan mengerjakan. Ada yang tidak memiliki kertas? Ini kertasnya. Ingat tulis nama jelas, tanggal hari ini. Apakah bisa? Bisa Pak. Bangun dari situ satu orang kumpulkan, kemudian satu orang yang kumpulkan saja. Ini kelompok yang ini sudah. Tapi dari tokoh-tokoh nasional yang memperjuangkan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dimulai dari Insinyur Soekarno,
Dr. Andus Muhammad Hatta, dan sebagainya. Kemudian sampai dengan yang menjahit bendera merah putih yaitu Fatmawati, dan juga sampai dengan tokoh daerah kita yang contohnya tadi teman dari kelompok yang kedua menyebutkan bahwa dari perjuangan-perjuangan dan peran mereka itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka pada tahun pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, baik. Jadi setelah merdeka, apa yang kita rasakan sampai dengan saat ini? Contoh seperti pendidikan, kita sudah bisa bersekolah nanti saya bacakan kepada minggu depan. Kemudian untuk minggu depan kita ada penilaian tengah semester ya. Jadi dari soal-soal latihan-latihan yang saya sudah berikan dan soal-soal yang saya sudah evaluasi termasuk soal hari ini, itu saya ditanyakan ulang pada saat soal PTS. Oke, baik. Untuk mengakhiri pertemuan, mengantar kita doa untuk pulang. Bapak, Oke, baik, silakan. Siap. Berikan salam. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang, Nestor. Selamat siang Bapak Nestor, selamat siang Bapak Yuven. Pada siang hari ini kita kembali lagi dalam kegiatan percakapan pasca observasi bersama saya Agustina Bano SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Melaka. Saya ditemani oleh Pak Yuvenalis Bere SPDGR sebagai guru yang diobservasi. Kemudian Bapak Franciscus Nestor Bere SPDGR sebagai pengajar praktik. Jadi selamat siang untuk kita semua. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya. Jadi di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Yuven terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Pak Yuven lakukan di kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi kelas yang sudah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Yuven lakukan di kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Yang pertama itu pada saat Pak Yuven melakukan kegiatan proses belajar mengajar di sana, bagaimana perasaan Pak Yuven setelah melakukan kegiatan observasi di kelas yang Pak Yuven lakukan itu? Oh ya, baik Bu. Mungkin belum terbiasa, awalnya saya cukup tegang, tetapi selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Jadi kegiatan observasi di kelas, hal proses pembelajaran di kelas yang Pak Yuven lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Ya. Area pengembangan apa yang Pak Yuven lakukan di dalam kelas, dengan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Pak Yuven lakukan di kelas itu? Ya, untuk tahapan itu awalnya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangannya pada area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa bekerja sama menganalisis dan mengkomunikasikan peran tokoh nasional dan daerah dengan tepat. Sedangkan untuk keterampilannya yaitu siswa mewawancari
tokoh-tokoh masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi baik, untuk area pengembangannya itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Pak Yuven, sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau tidak? Menurut saya kegiatan pembelajaran tadi itu berjalan dengan baik. Namun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang saya temukan di dalam kelas. Jadi pembelajarannya itu sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan-kekurangan yang Pak Yuven alami di kelas itu. Nah, menurut Pak Yuven, apa kekurangannya atau kendala yang Pak Yuven hadapi pada saat proses pembelajaran di kelas? Baik, kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya oleh guru-guru yang lain juga sama, yaitu masih ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Hasil wawancara yang dilakukan siswa kurang maksimal. Selain itu juga, pada saat observasi di kelas, saya tidak menegaskan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Jadi ada beberapa siswa yang belum terlihat aktif di dalam kegiatan pembelajaran, atau hanya beberapa siswa saja yang diandalkan dalam kelompok. Menurut Pak Yuven, kenapa terdapat siswa yang tidak aktif atau kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Dan juga kenapa hasil wawancara yang dilakukan siswa terhadap tokoh-tokoh masyarakat itu kurang begitu maksimal? Baik, menurut saya mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa dan tingkat kemampuan yang tidak merata, sehingga kedepannya saya akan membagi kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa, seperti siswa dengan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman dalam pembelajaran. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Awalnya saya akan memetakan minat dan gaya belajar anak dengan memberikan beberapa pertanyaan menyesuaikan dengan keadaan kelas. Harusnya seperti apa yang diterapkan. Jadi hasil wawancara yang dilakukan oleh siswa kurang maksimal karena siswa melaksanakan wawancara tidak dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui tentang proklamasi kemerdekaan. Baik, Pak. Jadi itu rencana Pak ke depan akan memetakan siswa berdasarkan minat dan gaya belajar mereka masing-masing. Misalnya itu gaya belajar tadi yang sudah disebutkan visual, auditory, kemudian kinestetik. Jadi kedepannya itu murid-murid harus mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat yang betul-betul mengetahui tentang proklamasi kemerdekaan. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah Pak Yuven rencanakan itu dapat diimplementasikan dengan baik di kelas dan juga dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi saya tunggu cerita-cerita atau pengalaman baik nanti akan Pak Yuven kembangkan itu. Apakah nanti kapan yang tadi Pak Yuven sampaikan itu rencananya itu kapan diimplementasikan? Baik, untuk waktunya belum saya tentukan, tetapi secepatnya akan saya mengimplementasikan rencana yang saya lakukan. Ini baik, jadi akan diimplementasikan secepatnya ya. Kalau bisa di semester depan itu, karena di minggu-minggu ini persiapan untuk mengikuti ujian akhir semester. Jadi baik Pak Yuven, terima kasih banyak untuk jawaban-jawabannya dan waktu yang ada. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan itu secepatnya dapat diimplementasikan di kelas. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Nestor untuk memberikan masukan
terkait dengan kegiatan pasca observasi yang dilakukan ini. Baik, terima kasih luar biasa ya Ibu Agus dan Bapak Yuven yang sudah melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih sudah melakukan hal ini, dan saya pikir hal baik yang perlu kita kembangkan di kelas dalam setiap proses pembelajaran. Nah, terkait dengan beberapa ini, izinkan saya untuk memberikan beberapa catatan. Ini bukan mengoreksi atau mengkritisi, tapi ingin memberikan beberapa catatan kaki bahwa dalam melakukan praktek coaching itu harus memperhatikan beberapa hal. Baik untuk yang berlaku sebagai coach Ibu Agus, coach Bapak Yuven tentu sudah melakukan observasi di kelas, dan tindak lanjut dari observasi di kelas itu yang kita diskusikan dan kita praktekkan hari ini. Nah, dari beberapa hal yang tadi sudah didiskusikan, ada beberapa catatan kaki yang mungkin saya ingin sharingkan dan bagikan untuk Ibu Agus dan Bapak Yuven terkait dengan proses coaching. Yang pertama, kita harus bedakan mana coaching, mana supervisi. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Coaching agak berbeda prinsipnya dengan supervisi. Nah, sehingga dalam melakukan proses coaching, solusi itu ketika si coach menggali di coach dan coach sendiri yang memberikan jawaban umpan balik, refleksi diri dari proses pembelajaran yang dilakukan atau dilewati, dia sendiri yang mencari tahu. Kadang-kadang tanpa sadar kita biasa melakukan gaya supervisi, ya. Nah, di dalam coaching ini perlu hal-hal itu diterapkan. Nah, yang berikut, dalam prinsip coaching ada 3 prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan. Jadi prinsip pertama kemitraan itu kita jalin hubungan ini sebagai rekan. Tidak ada atasan dan bawahan, tidak ada kepala sekolah dengan guru bawahan atau kaum kurikulum dengan guru. Yang kita kembangkan itu mitra. Jadi di sini tidak ada faktor untuk memberikan takut ataupun misalkan ini saya kepala sekolah atau saya kepala, tidak. Jadi kita bangun komunikasi bahwa kita ini teman untuk saling mengisi, tidak untuk saling mengkritisi. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan. Lalu dalam proses mitra, maka kita tidak bisa terlalu memberikan masukan si coach. Coach hanya menggali bagaimana dia punya proses pembelajaran itu, apa yang Bapak Yuven rasakan dari proses pembelajaran di kelas, apa yang Bapak Yuven temukan. Nah, kalau misalkan seperti ini, apa yang diharapkan dari Bapak Yuven. Jadi kesadaran itu munculnya dari Bapak Yuven, bukan dari si coach atau Ibu Agus ya. Baru yang berikut, proses kreatifnya itu harus nampak. Prinsip coaching yang kedua itu kan proses kreatif. Nah, proses kreatif ini maksudnya seperti ini. Dalam melakukan proses coaching, kita mencari tahu kira-kira dari proses pembelajaran yang telah diobservasi, kira-kira hal mana yang menurut saya perlu dikembangkan, hal mana yang perlu pendalaman, hal dari aktivitas siswa mana yang membuat saya daya pikir saya atau membuat saya untuk berkreatif yang lebih. Ini juga perlu dipikirkan. Oh ya, yang saya temukan itu siswa ini dari ketika pembelajaran itu aktif sekali, padahal pembelajaran sebelumnya dia tidak aktif. Dia aktif karena saya pakai cara seperti ini. Ini proses kreatif maksudnya. Lalu yang berikut itu kira-kira yang prinsip yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Memaksimalkan potensi. Kira-kira Bapak Yuven punya potensi apa nih? Oh ya, saya punya pemahaman bagus tentang penerapan langkah-langkah metode pembelajaran, pemahaman bagus tentang mendesain pembelajaran di kelas. Hal-hal ini yang mungkin perlu dikembangkan. Lalu Bapak misalkan bagi siswa, Pak Yuven itu disekali oleh siswa. Ini potensi yang mana? Kalau guru lain masukkan ada yang ribut, tapi kalau tidak Pak Yuven masuk, semua anak sopan, tenang, tidak ada yang ribut. Nah, ini hal-hal yang mungkin perlu kita gali, perlu dikembangkan. Lalu yang terakhir, catatan saya, tentu harapan kita itu kan
pasti di awal itu sudah punya target awal nih. Punya target awal itu misalkan proses apa yang sudah dilakukan, kira-kira untuk mencapai tujuannya seperti apa. Sederhana, ini kan belajar tentang sejarah nih. Habis proses pembelajaran, kira-kira siswa itu apa? Misalkan, oh ya, lalu harapan saya mereka dapat memahami materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan catatan, dengan pembelajaran itu kreatif, aktif, dan menyenangkan. Bukan mungkin dengan, oh ya, anak mengerti karena kita kasih patokan, karena kita harus mengerti, atau kalau tidak kan kita, kalau tidak mengerti nanti Pak kasih sanksi. Ini kan sudah bukan proses coachingnya tidak nampak, tidak berjalan lagi itu. Lalu indikator ketercapaian pembelajaran itu apa? Kira-kira dari proses coaching yang dilakukan itu menggali dari proses pembelajaran yang diobservasi itu, kira-kira indikator pencapaian pembelajarannya tercapai tidak? Kalau tercapai, syukur. Kalau belum tercapai, kenapa belum tercapai? Kita refleksi diri, Pak Yufan. Mungkin tadi itu saya menerapkan langkah-langkah pembelajarannya tidak lengkap, atau saya mendampingi anak-anaknya kurang maksimal, atau waktunya terlalu mepet, atau misalkan anak-anak karena cuaca panas mereka tidak semangat mengikuti proses pembelajaran. Nah, sehingga dari hal-hal itu kita menggali, oh ya, indikator ini tercapai seperti ini karena ini tercapai karena misalkan di pagi hari anak-anak masih fresh, Pak Yufan mengajar, anak-anak langsung mengerti. Tapi di pelajaran misalkan balik siang, Pak Yufan sudah mengajar dengan cara yang sama, anak tidak mengerti. Itu mungkin karena faktornya cuaca. Bagaimana Pak Yufan berkreasi lagi kan? Harapan saya itu yang perlu kita kembangkan. Kadang-kadang kan kita kayak supervisi, oh ya tadi kita langsung kasih masukan.